Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan review kedua proposal skripsi ya atas nama Elsa Marisa Sianipar ya. Review kedua ini. Review kedua ini saya perbuat karena saya melihat perbaikan yang dilakukan oleh saudari Elsa Marisa ini masih juga mengandung kesalahan-kesalahan. Jadi yang memang harus diperbaiki ya. Nah, ini di kata pengantar. Di kata pengantar ini yaitu poin 5. Irwan Musrija Harhab SE sebagai dosen 1 penulis. Nah, ini seharusnya kan dosen pembimbing 1 ya. Dosen pembimbing 1. Nah, itu juga satu kesalahan. Mungkin kesalahan ini mungkin tidak terlihat oleh saya pada waktu daripada revisi yang pertama. Ya, inilah manfaatnya, gunanya diadakan review ini supaya semakin bagus, semakin baik dia ya. Kesalahan-kesalahan yang pertama tidak terlihat, mungkin di review kedua ini bisa kelihatan. Nah, kalau dalam hal ini, daftar tabel ini, pada waktu review pertama kan saya suruh kamu merapikan. Merapikan ini termasuk juga lah besar fontnya. Masa ini nggak terlihat sama kamu. Jadi hurufnya lebih kecil dari yang di atas. Nah, ini pun sebenarnya salah juga ini. Harusnya kan Times New Roman. 11 Times New Roman 12 ya. Sementara di sini dia 11. Ya, salah juga ini daftar referensi. Paling waktu review pertama nggak terlihat juga ini. Times New Roman 12 ya. Begitu juga daftar tabel ini ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya juga kepada kamu Elsa. Ini kamu pakai Word berapa gitu? File kamu ini saya buka di Word saya yaitu Word 2019 berantakan juga ini nih kan. Nampak dia berantakan di sini. Nah, ini rata kanannya. Jangan lupa ini Times New Roman besar ukuran fontnya Times New Roman 12 ya. Nah, di sini kamu tulis sudah rata justify, sementara di Word saya nih berantakan. Jelas terlihat ya. Nah, ini juga fontnya ya, perbaiki Times New Roman 12. Nah, kemudian di abstrak ada juga yang perlu kita perbaiki, walaupun sudah kamu perbaiki. Tapi yang namanya kamu ini masih dalam proses belajar, ya harus terus diperbaiki gitu, dibagusi gitu. Contoh misalnya ya, penelitian ini menggunakan metode survei eksplorasi atau lebih sering disebut penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus Slopin.
Ya di sini dengan menggunakan disebut penelitian deskriptif kuantitatif titik gitu. Lebih bagus seperti itu. Teknik penentuan sampel, nah, baru dengan menggunakan rumus Slopin. Sehingga jumlah sampel sebanyak gitu loh. Sehingga jumlah sampel sebanyak 75 respon. Jadi kata-katanya itu ya dibagusi, redaksinya itu gitu. Nah, gitu ya. Yang enak dibaca. Ilmiah. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slopin. Sehingga jumlah sampel diperoleh sebanyak 75 responden. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik pengumpulan data yang dipakai menggunakan, nggak usah lagi kata iyalah, menggunakan studi lapangan yaitu metode kuesioner. Ini kuisi ya, kita perbaiki lagi. Kuesioner dan studi kepustakaan. Yang dilakukan oleh peneliti ini nggak usah lagi. Mau pembaca tahu ini dilakukan peneliti. Teknik pengumpulan data yang dipakai menggunakan studi lapangan yaitu metode kuesioner dan studi kepustakaan. Titik gitu. Nah ini saya save ya. Nah ini yang minta saya perbaiki, nggak kamu perbaiki. Membang, membangaun, membangaun. Belum juga kamu perbaiki. Ya, jadi catatannya sama saya lengkap. Kuesioner ini juga perlu diperbaiki lah. Kuesioner. Ini saya tandai. Jadi file ini tersimpan begitu di laptop saya ini. Jadi kalau nanti kamu juga nggak perbaiki secara lengkap, itu akan ketahuan sendiri nanti.
Kemudian selanjutnya di latar belakang penelitiannya bab 1. Kita lihat. Yaitu, nah di sini kemarin ada kamu kutip jurnal ID 2018 malah hilang. Jurnal titik ID 2018 ini malah hilang. Ini kenapa dihilangkan? Nah, ini. Kenapa kamu sembunyikan? Ini saya munculkan lagi ya. Jadi kamu nggak bisa berbohong, mengelak. Justru semakin ngeri kita dengan pakai apa namanya ya, daring ini online. Jadi semua jejak malah semakin ini dikutip dari semakin nampak deh. Ini ada lagi satu yang kamu hilangkan, bankmandiri.co.id melalui smartphone. Salah satu hal tren dikutip dari online shopping. Di sini ada kamu hilangkan ini dikutip dari Bank Mandiri. Bank Mandiri kemarin, bankmandiri.co.id. Ini kamu hilangkan. Kenapa? Ini saya munculkan lagi. Berarti kamu ini wah kacau kali kamu nih. Kok malah dihilangkan pula? Disuruh perbaiki kok malah dihilangkan. Kemudian ada lagi yang price.co.id. Kalau ini sudah bagus ini kamu buat. Ini sudah cocok. Nah ini ya, .id sudah cocok. Nah, masuk kita ke gambar. Kemarin ini sudah betul. Ini kok ada kekosongan halaman. Kemudian pertama nih kekosongan terjadi kekosongan halaman. Ini kamu tambahlah. Kamu cerita apa di sini supaya jangan kosong begini. Kemudian ini nama gambarnya malah kamu pindahkan ke atas. Ini kan waktu review pertama sudah benar di bawah ini. Ini malah lari ke atas gitu. Semakin diperbaiki kok semakin kacau. Gambar satu-satu ini. Ini harusnya letaknya di bawah gambar ini. Lihat filemu yang pertama. Review pertama itu. Kemudian di halaman selanjutnya peak season. Ada istilah asing sini peak season. Udah nggak nampak lagi ya istilahnya. Peak season halaman 3. Nah, jadi ini akan saya terus periksa. Jadi ini nggak bisa apa namanya ya menghilang-hilangkan jejak kalau udah pakai online ini ya bisa malah makin jejaknya makin tersimpan begitu. Jejak-jejak kesalahan tadi. Yang seperti ini spasi lah, habis titik gitu spasi gitu. Nah, sumbernya ini dari berbagai artikel ini buat tanda kurung lah. Kurung pembuka, kurung penutup.
Ini belum saya cek lagi nih dari plagiat checker. Yang kamu kutipin semua ini sebenarnya harus dicek lagi. Cuman belum saya lakukan loh. Itu kan selanjutnya nanti ya. Ah, ini dia ada saya. Posisi selanjutnya yang ini kamu kutip di review pertama ini kamu kutip dari APP Ani. Nah, itu. Ini yang saya cari-cari tadi. Kamu hilangkan juga. Kamu hilangkan jejaknya. Dikutip dari ini yang kamu buat filemu kemarin. Malah dihilangkan gitu. Wah, ini kan kesalahannya fatal sekali menghilangkan jejak. Nanti kalau dilacak dengan situs plagiat checker ini dapat sendiri. Kamu nggak mau lari kemana. Jadi selanjutnya setelah ini nanti saya cek di plagiat checker ya. Jadi kita buat skripsi itu bukan asal-asalan ya. Mau cepat itu kamu namanya merendahkan kampusmu sendiri, merendahkan Politeknik Negeri Medan ya dengan membuat skripsi yang katakanlah kita bilang. Nah, tabel 1-2 ini buat sumbernya. Sumber prasurvei gitu. Sumber itu prasurvei buat tahunnya 2021. Nah, sumber tabel ini kan fontnya Times New Roman 10 berdasarkan buku panduan. Nah, gitu. Kemudian alinea pertamanya ini inden lah biar cantik dia gitu. Kita skip dulu ya. Nah, ini kemarin juga saya minta dirapikan, tapi nggak kamu rapikan. Kamu kerjanya setengah-setengah ini. Nah, ini. Nggak ngerti juga saya melihat kamu nih. Rapikan, saya bilang, tapi nggak dirapikan juga. Nah, ini e-commerce-nya juga. Di mana nih? Nggak juga diperbaiki. Ini kok jadi lengket ini bab 2-nya. Saya enterkan lagi ya ke bawah ya.
Mungkin ini nggak cocok Word kita dua nih. Jadi apa dia berantakan. Word kamu dengan Word saya nggak kelop nih. Nah, ini dari bab 2, dari judul bab ke subjudul ini 3 spasi. 3 spasi nih. Paragraf. Ini double. Di atas double lagi ini 3 spasi nih. Nanti 1 spasi lagi ini. Waduh, malah. Ya, ini kamu pakai rich text format ini ya, jadi cocok sama Word saya. Ini 3 spasi harusnya. Nah, ini kayaknya 4. Iya, kamu nanti kurangilah jadi 3 ya. Oh, ini tabelnya juga melewati batas margin. Nah, perlu perhatian kamu lah nih. Apa yang salah? Word kita nggak cocok, bagaimana ya? Nah, makanya dengan adanya video ini bisa kamu lihat, bisa jadi bahan pertimbanganmu lah. Nah, ini. Nah, seperti ini dienterkan ya. Kalau ada judul-judul yang di bawah ya, dienterkan supaya naik ke atas. Nah, ini lagi kan. Jadi kalau kita lakukan perbaikan, maka bergeser-geser dia filenya. Makanya terus kita periksa ya. Jangan nggak diperiksa sampai ke bawah. Ekspektasi ya, ini lagi ekspektasi. Ekspektasi. E-commerce. Banyak juga lagi kesalahan. Seperti inilah. Nggak diperiksa. Kualitas. Kualitas. E-commerce lagi. Jadi supaya kamu ketahui membuat skripsi itu nggak mudah. Ya, perlu perjuangan juga ini membuat skripsi ini. Tapi kalau orang yang sudah biasa, dia bekerja keras, nggak masalah. Yang masalah itu kan kalau kitanya nggak biasa bekerja keras untuk belajar, belajar keras. Nah, itu jadi masalah bagi dia karena dia seperti dipaksa gitu, di push dia. Itu yang jadi masalah.
Nah, seperti kata-kata inilah contohnya alternatif. Ini pakai replace aja gitu, replace alternatif. Nah, ini menjadi alternatif. Seperti ini aja memperbaikinya. Replace all. Nah, udah bagus dia. Kan? Udah bagus. Hal itu kita ketahui kalau kita biasa mengetik ya. Bisa kita banyak mengetik, nanti dapat sendiri ilmunya, trik-triknya. Jadi intinya kita membuat skripsi ini sebaik-baiknya lah, sebaik mungkin ya, bukan pengen cepat. Nah, ini lagi relatif dengan replace all. Nah, ini relatif menjadi relatif. Replace all. Nah, selesai. Ini lagi cetak miring. The first law of service. Ini cetak miring lah ini. Kan nampak kali kamu nggak periksa dengan teliti. Customer satisfaction. Nah, ini lagi. Ini buat rapi lah. So, ini aja nggak bisa ya. Nah, itu kemarin. Ikut dia ya. Dia ngikut ini. Wah, beda ya. Word kita ini nggak sama kayaknya. Ini harusnya kemari dia biar rapi. Susah nih Wordnya. Kamu pakai Word apa ini ya? Nggak mau dia. Oke lah, sulit. Nah, ini metode bab 3-nya ini kan harusnya ke bawah nih apa? Halaman baru. Lompatnya pun jauh sekali ya. Hmm. Oh, nggak ngerti kamu nih Word ini. Ampun saya memperbaikinya. Survei eksplanasi ya, survei eksplanasi. Sebenarnya ini kurang cocok ya menurut saya. Di mana kurang cocoknya? Merupakan survei eksplanasi merupakan jenis penelitian yang akan digunakan dalam studi. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam deskriptif kuantitatif. Sebenarnya kita ini kan regresi ya. Nanti alat analisis mau regresi. Nanti kita diskusikan lagi lah nih survei eksplanasi ini. Kita pakai perhitungan karena di sini survei eksplanasi itu merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menguraikan penjelasan ringkasan ya. Beda dengan metode analisismu, teknik analisismu yaitu regresi itu adalah untuk mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Kayaknya jenis penelitian kita bukan survei eksplanasi, asosiatif, asosiatif apa ya? Agak lupa. Nanti saya uh, sampaikan lagi sama kamu. Penelitian asosiatif kausal kalau saya nggak salah ya, asosiatif. Nanti kita
diskusikan lagi ya. Penelitian asosiatif kausal. Ini buat aja lah dalam kurung ini, biar lebih cantik. Wah, ini indentasinya malah jauh sekali. Nggak tahu apa ini karena berbeda word ya, berbeda jenis word. Nah, ini cetak miring, ordinarily square. Nah, ini lagi, seperti saya bilang tadi, nggak kamu periksa nih. Banyak yang nggak kamu periksa. Ini pakai replace saja, banyak yang nggak kamu teliti. Variabel. Sampai seminim mungkin nanti kesalahan. Sampai tidak ada lagi kesalahan. Itulah baru nanti dia bisa di ACC. Jadi kadang-kadang ada yang terlewat gitu. Nanti saya baca lagi, oh ini kelupaan. Jadi begitu ya kita mereview ini. Statistik. Ini C-nya ini K ini. Statistik. Ini kan bahasa Inggris. Statistik. Statistik. Gitu. Ya, nanti kita diskusikan lagi lah masalah Word-nya nih. Apa kamu nanti mengirimnya pakai hard copy? Udah saya WA juga ke kamu kan. Kalau seperti ini ya agak susah juga saya memeriksanya, mengkoreksinya, memperbaikinya. Jadi komen saya tetap juga saya mengkomen ketikanmu ini berantakan. Mungkin saja disebabkan oleh perbedaan versi Word tadi. Nah, gitu. Ya, nanti kita diskusikan lagi lah ini. Ya. Oke, sekian dari saya review kedua ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, selamat pagi, salam sejahtera kita semua.